Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ainul Alim Rahmadi MT, dosen tetap program studi teknik kimia Fakultas Teknik Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Tentunya sebagai dosen, kami berkewajiban melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pertama pengajaran, yang kedua penelitian, dan yang ketiga pengabdian masyarakat. Di bidang pengajaran, pada program studi teknik kimia, saya mengampu beberapa mata kuliah. Pertama, kimia analisa, kemudian kimia fisika, kimia dasar, kimia anorganik dan organik, statistika, pengolahan limbah industri, K3 industri, dan teknik reaksi kimia. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya unggulkan di bidang teknik kimia atau untuk menunjang kompetensi mahasiswa teknik kimia, yaitu kimia analisa. Mata kuliah kimia analisa merupakan mata kuliah wajib dengan kode mata kuliah TKK 2208 masuk dalam rumpun Basic Science. Mata kuliah kimia analisa ini yaitu mempelajari tentang teknik atau cara-cara menganalisa sampel, baik jenis-jenis komponen yang ada pada sampel maupun jumlah komponen yang ada pada sampel. Nah, pada mata kuliah kimia analisa itu memiliki beberapa capaian pembelajaran. Pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab di atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, mampu merancang, menjalankan eksperimen, menganalisis dan menginterpretasi data, serta mampu memahami prinsip dan teknik perancangan proses, sistem proses, dan peralatan yang diperlukan untuk mengubah nilai tambah dari suatu bahan dengan proses secara kimia, fisika maupun biologi. CPL-CPL tersebut termuat dalam kurikulum prodi yang kemudian diturunkan CPMK-nya pada mata kuliah kimia analisa, yaitu pertama, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaannya secara mandiri sesuai keahliannya. Yang kedua, mampu menjelaskan dasar-dasar kimia analisis, mampu menguasai peralatan, instrumen, dan metode analisis kimia. Kemudian mahasiswa mampu mengetahui prinsip dalam mengubah bahan baku yang memiliki nilai tambah dengan proses kimia. CPMK tersebut diturunkan kemudian ke sub-sub CPMK yang akan kita pelajari tiap pertemuan. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep ruang lingkup kimia analisa. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan teknik analisis kualitatif. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan teknik analisis dengan metode grafimetri. Keempat, mahasiswa mampu menjelaskan dengan teknik metode volumetri atau titrimetri. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan teknik analisis dengan peralatan instrumen. Serta yang terakhir, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai masalah kimia yang berkaitan dengan metode analisis kimia. Kemudian mata kuliah ini memiliki deskripsi, yaitu mempelajari tentang ruang lingkup, batasan kimia analisa, teknik analisis kimia, mulai dari kualitatif, kemudian kuantitatif yang terdiri dari analisis klasik, grafimetri dan volumetri, serta analisis modern yaitu instrumentasi. Kemudian bahan kajian dari metode ini yang pertama adalah ruang lingkup kimia analisa. Jadi bagaimana batasan-batasan ruang lingkup yang dipelajari dari kimia analisa. Kemudian yang kedua, analisa kimia kualitatif, kemudian grafimetri,
Kemudian analisis volumetri yang terdiri beberapa kali pertemuan untuk dijelaskan, seperti titrasi asam basa, titrasi redoks, titrasi pengendapan, dan titrasi kompleks. Kemudian analisis instrumen yang modern, analisis kimia secara modern, yaitu spektrofotometri VIVIS, AAS, XRD, dan yang terakhir penyelesaian masalah di bidang kimia analisa. Kemudian adapun rujukan mata kuliah pada kali ini atau kimia analisa, yaitu buku-buku terupdate tentang kimia analisa, baik itu textbook maupun buku-buku yang lain. Kemudian ada juga pustaka pendukung, yaitu berupa hasil penelitian dari dosen tersebut yang diintegrasikan ke mata kuliah ini, seperti pada mata kuliah itu adalah analisis logam secara kuantitatif dengan metode instrumen yang diintegrasikan ke dalam mata kuliah ini. Dosen pengampunya itu saya sendiri, yaitu Aiman Rahman, dan RPS atau bahan kajian dikembangkan oleh tim saya bersama Bapak Firmanullah ME. Kemudian penilaian dari mata kuliah ini terdiri dari keaktifan, kemudian tugas individu, dan tes tertulis baik itu UTS maupun UAS. Nah, keaktifan sendiri itu 30%, tugas individu 10%, UAS UTS 30%, dan UAS 30%. Nah, itu semua kita itemkan semua di RPS tersebut, bobot-bobot tiap pertemuan. Nah, kemudian pada metode pembelajarannya itu selain metode tatap muka di kelas, kita juga memiliki metode KAS, yaitu belajar dengan asik dan menyenangkan yang berbasis student centered learning. Jadi pada pembelajaran tidak hanya dosennya menjelaskan tersebut secara dari awal sampai akhir, tapi kita juga menjelaskan, kemudian meminta feedback dan bertanya kepada mahasiswa sehingga mahasiswa tetap aktif dalam proses pembelajaran tersebut. Pada mata kuliah ini juga diharapkan nanti mahasiswa bisa memiliki keahlian mampu menganalisis komponen yang ada dalam zat, baik jenis-jenis dan unsur-unsur yang ada dalam sampel, sehingga mata kuliah ini bisa menjadi bekal bagi mahasiswa teknik kimia, karena mata kuliah ini sangat menunjang kompetensi mahasiswa ketika di dunia industri, khususnya sarjana teknik kimia, di mana profil lulusannya salah satunya yaitu bekerja di laboratorium seperti teknisi lab maupun quality control, sehingga diharapkan mata kuliah ini mampu menunjang skill dari mahasiswa teknik kimia sehingga bisa bersaing di dunia usaha maupun dunia industri. Baik, selanjutnya kita akan melihat bagaimana proses belajar mengajar pada mata kuliah kimia analisa di pertemuan kedua pada video pembelajaran kali ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Bagus. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum memulai perkuliahan pada hari ini, Bapak akan absen dulu mahasiswa ya di kelas ini. Type GG tuh Wahyu Agung, Okto, Wiwit, Amalia, Laili Putri, Rani, Hadir Pak. Vika, Hadir Pak. Indar. Hadir Pak. Baik, ya hadir semua ya.
teman-teman mahasiswa sekalian, pada hari ini kita sudah di pertemuan kedua atau materi pertemuan kedua di mata kuliah kimia analisa. Jadi pada pertemuan ini kita akan mempelajari apa itu kimia analisa, apa saja bagian dari kimia analisa, apa saja ruang lingkup dari kimia analisa, serta metode-metode apa yang ada dalam kimia analisa. Nah, kimia analisa mungkin sudah pernah dengar ya waktu di pelajaran kimia dasar. Apa itu kimia analisa? Salah satu cabang dari ilmu kimia. Ya, betul. Jadi ilmu kimia analisa adalah salah satu cabang dari ilmu kimia, tapi harus dijelaskan lagi, yaitu yang mempelajari cara menentukan jenis-jenis apa saja yang terdapat dalam suatu materi, serta berapa jumlah sesuatu itu yang terdapat di materi. Jadi hari ini kita akan kuliah pengantar kimia analisa. Ada beberapa aplikasi. Nah, kimia analisa itu kan tadi kita bahas itu bahwa terbagi atas dua jenis. Itu kimia analisa kualitatif untuk menentukan jenis apa saja yang terdapat dalam sampel. Kemudian metode kimia analisa kuantitatif untuk mengetahui berapa jumlah komponen yang terdapat dalam sampel. Nah, menurut Wahyu, apa contoh kimia analisa kualitatif? Contohnya adalah untuk mendeteksi racun di dalam tubuh. Ya, betul. Salah satunya itu adalah bagaimana kita menentukan jenis-jenis apa yang ada dalam sampel seperti itu. Dalam tubuh manusia, kita mau melihat apakah ada racun dalam tubuh kita. Nah, itu untuk mengetahui jenis apa, itu salah satu jenis racun dalam tubuh kita. Itu masuk dalam metode kimia analisa kualitatif. Nah, sementara kimia analisa kuantitatif itu adalah dia mempelajari atau mengetahui jumlah komponen yang terdapat dalam sampel. Nah, menurut Putri, apa contoh aplikasi dari kimia analisa kuantitatif? Ya, betul. Seperti itu ya. Jadi pengukuran kadar logam, berapa kadarnya, berapa ppm, berapa persen logam itu dalam perairan, sehingga kita bisa menarik kesimpulan apakah perairan ini tercemar atau tidak, atau masih bisa ditolerir oleh tubuh, seperti itu ya. Jadi kalau suatu perairan tercemar itu berarti apa saja yang harus kita lakukan. Contohnya kita tidak boleh mengkonsumsi ikan dalam perairan itu. Kenapa? Karena kalau ada logam di situ, ikan akan tercemar juga. Kalau ikan tercemar suatu logam, kita makan ikannya, maka logam itu masuk ke dalam tubuh kita. Kalau logam berat masuk ke dalam tubuh kita, itu akan menghambat proses metabolisme tubuh kita, sehingga tidak normal, kita sakit, dan bisa menyebabkan bahaya yang ada dalam tubuh kita. Nah, ini ada beberapa aplikasi seperti dalam industri, namanya quality control, mengontrol itu produk ya. Bagaimana suatu biskuit memenuhi syarat yang dikeluarkan oleh BPOM atau Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan ya. Nah, berapa karbohidratnya, berapa zat-zat aditifnya, seperti pengawetnya. Contohnya pengawet, itu harus kita tahu. Dalam suatu makanan itu, pengawetnya itu tidak boleh terlalu banyak. Contohnya namanya natrium benzoat. Ada beberapa makanan itu, makanya kita bisa heran, perasaan kalau ini dijual di warung-warung biasa, produksi rumah tangga, baru beberapa hari sudah rusak, sudah basi. Tapi kalau industri besar, itu bisa sampai tahan tahunan. Kenapa? Karena ada pengawetnya. Pengawet dalam jumlah tertentu tidak berbahaya bagi tubuh. Tapi kalau sudah melewati batas yang ditolerir, maka akan berbahaya bagi tubuh. Makanya disinilah fungsinya quality control, mengontrol kualitasnya makanan itu. Itulah aplikasi dari kimia analisa. Kemudian dalam lingkungan seperti tadi, bagaimana mengetahui tingkat pencemaran yang ada dalam lingkungan. Apakah itu logam berat, apakah itu pengukuran berapa gas beracun, seperti CO2 apa segala macam, dan zat-zat yang mengotori udara, itu semua diukur menggunakan kimia analisis ini ya. Dan kemudian obat-obatan, itu juga berapa kadar ininya, kadar itunya dalam obat-obatan itu.
dalam bidang kesehatan. Kemudian dalam pertanian juga, bagaimana berapa kadar nitrogennya dalam pupuk, belum lagi analisa pakan ternaknya, kualitas tanahnya berapa pH-nya, berapa kadar nitrogennya yang cocok untuk ditanami bawang putih, untuk ditanami ini, itu, dan segala macam. Nah, itu semua adalah bagian dari aplikasi kimia analisa kualitatif maupun kuantitatif. Seperti itu ya. Nah, ini salah satu bagaimana biskuit ya, biskuit. Nah, ini bagaimana cara, misalkan ini biskuit ada 500 gram. Dari 500 gram ini biskuit, ada karbohidratnya 75, protein sekian. Nah, ini diketahui dari metode kimia analisa tadi. Ya. Metode kimia analisa tadi. Seperti itu ya. Jadi, ini salah satu contoh. Jadi, misalkan kita mau memeriksa karbohidrat, protein, lemak, kalsium, fosfor, dan seterusnya. Ini merupakan bagian dari aplikasi dari kimia analisa kualitatif maupun kuantitatif. Kalau kualitatif jenisnya, misalkan dalam biskuit itu ada zat-zat apa saja, ada protein, lemak, karbohidrat, dan seterusnya. Kalau jenisnya saja ingin ditahu, paham ya? Paham, Pak. Ya, maksudnya kalau jenisnya saja namanya kimia analisa kualitatif. Misalkan dalam biskuit ini apa saja yang tergantung. Kita cuma tahu apa saja yang terkandung. Oh, ada karbohidrat, ada lemak, ada protein, ada zat-zat mineral yang lain. Itu namanya kualitatif. Kalau kuantitatif, berapa jumlahnya? Misalkan karbohidratnya berapa? Berapa jumlah karbohidratnya? Berapa gram? Itu sudah masuk dalam kuantitatif. Jadi kualitatif itu jenis, kuantitatif itu adalah jumlahnya. Nah, itu ruang lingkup dalam kimia analisa ya, seperti itu. Nah, ini salah satu dalam aplikasi air. Kalau kita menguji kualitas air ya, ada namanya temperatur, kekeruhan. Itu kekeruhan NTU itu kepanjangannya number turbidity unit, ukuran kejernihan. Jadi kalau dia indeksnya sekian, berarti dia jernihnya sekian. Seperti tentunya air di pegunungan, indeks kejernihannya dibanding air sumur bor, itu beda nilai NTU. Kepanjangnya number turbidity unit. Ya. Kemudian TS itu total solid, artinya berapa jumlah zat padatnya. Kemudian ada pH, fosfat, kemudian DO. DO itu dissolved oksigen, berapa kadar oksigennya. Kemudian BOD itu biologi oksigen demand, berapa kebutuhan oksigen air itu bagi makhluk hidup di dalamnya. Kemudian ada nitrat, kemudian ada namanya coliform atau bakteri. Ini bakteri ya yang 9. Nah, kalau kita ingin mengetahui jenis-jenis apa saja, maka kualitatif. Nah, kalau kuantitatif ini, misalkan berapa TSS-nya, berarti 183. Ini ya, 183 miligram 100 miligram per liter. Jadi dalam 1 liter itu dia mengandung 183 miligram padatan. Ya. Nah, kalau ini 1,01 berarti dalam satuannya itu miligram per liter. Berarti dalam 1 liter air ini mengandung 1,01 miligram fosfat tiap 1 liter itu. Jadi kalau misalkan galon 19 liter, berarti ada 19 gram fosfat. Kalau kalian habisi itu berarti di tubuh kalian masuk 19 gram fosfat. Seperti itu ya. Nah ini ukurannya ada ya, nanti dicocokkan di standar yang ditetapkan oleh apakah Kementerian Kesehatan atau Lingkungan Hidup, apakah hasilnya ini layak diminum atau tidak. Inilah fungsinya kimia analisa dalam masyarakat juga ya. Jadi kita ukur ini air, ini kan standar itu dia sudah bilang, oh kalau kandungannya harus sekian. Nah, misalkan pH-nya jangan terlalu asam, jangan terlalu basah. Kalau dia basah, berarti misalkan berbahaya bagi tubuh. Seperti itu ya. Kemudian nah ini juga
adalah aplikasi ya bagaimana kadar nikel. Jadi suatu tanah yang kadar nikelnya 1, sekian persen sampai 2%, tentunya harganya berbeda ya. Berbeda dibanding ini. Ini salah satu aplikasi ya. Bagaimana kita mengukur tanah itu berapa kadar nikel yang tergandung dalam itu menggunakan kimia analisa ya. Kimia analisa kualitatif dan kuantitatif ya. Nah ini ya, bagaimana kadarnya yang menentukan harga. Nah ini makanya ini penting sekali juga keterampilan dalam kimia analisa kualitatif. Salah kita mengukur, berarti kita nanti bisa salah jual harga. Salah jual harga, apakah perusahaan kita yang untung besar, ataukah perusahaan pembeli yang untung? Karena kita periksa harusnya mahal dijual, tapi karena periksa kita keliru, bisa-bisa murah. Atau harusnya murah, kita periksa salah, maka bisa terjadi kerugian besar. Makanya ini pentingnya kimia analisa dalam kehidupan kita, khususnya di berbagai bidang, mau kesehatan, lingkungan, obat-obatan, dan pertambangan. Nah, kimia analisa ini harus juga masuk dalam kompetensi kalian sebagai anak-anak mahasiswa di teknik kimia. Karena lulusan teknik kimia juga itu banyak bekerja di bagian sini, bagian lab. Penting ya. Nanti kayak di Sokovindo, labnya pertambangan, labnya lingkungan, apa segala macam. Salah satu keterampilan yang kalian harus miliki, yaitu adalah ini, kimia analisa, baik itu kualitatif maupun kuantitatif. Ya, seperti itulah tadi ini ya, bagaimana ruang lingkup dalam kimia analisa serta metode-metodenya. Ada metode kualitatif, ada metode kuantitatif tadi ya, ruang lingkupnya. Nah, mungkin ada dari kalian yang bisa menyimpulkan 2 poin penting dari mata kuliah kita yang tadi. Coba Indar, 2 poin penting. Silakan, apa tadi 2 poin penting? Kimia analisa itu dia terbagi jadi 2, ada metode kuantitatif sama kualitatif. Iya, betul. Di mana kualitatif itu dia berdasarkan jenisnya dan kuantitatif itu jumlahnya atau nilainya. Ya betul, seperti itu ya. Jadi kimia analisa kualitatif itu terbagi 2 tadi poin penting. Ada kimia analisa kualitatif untuk mengetahui jenis-jenis unsur itu. Ada juga metode kedua yaitu kuantitatif, ingin mengetahui berapa jumlah komponen yang ada dalam sampel itu. Seperti tadi, berapa kadar logam berat atau pencemar dalam perairan itu. Jadi seperti itu ya. Baik, itu tadi materi dari sekian penyampaian saya. Mungkin ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Iya, silakan. Terkait instrumen tadi itu bisa dijelaskan Pak, kemudian apakah di instrumen itu bisa untuk menghitung kadar air atau bagaimana Pak? Iya. Jadi dalam instrumentasi itu dia berdasarkan ini ya, perkembangan teknologi itu metodenya. Jadi ada namanya metode klasik, itu seperti volumetri dan gravimetri, dan instrumen itu dalam ruang lingkup kuantitatif. Nah instrumen itu metodenya dia terbagi-bagi, ada penentuan panjang gelombang seperti spektrometer UV vis, kemudian ada ini apa istilahnya, serapan atom seperti spektrofotometer, ada ICP plasma ya, ini berdasarkan nyala plasma. Kemudian ada berdasarkan fase gerak dan fase diam seperti gas kromatografi, dan banyak lagi instrumen-instrumen yang lainnya. Ada berdasarkan DNA seperti PCR ya, yaitu seperti itu. Nah, dalam pengukuran kadar air kalau pengukuran kadar itu bermacam-macam ya, lihat standar yang kalian gunakan. Kalau standar SNI biasa dia metode pemanasan seperti oven, itu namanya gravimetri. Sesuaikan dengan instrumennya. Nah, kalau menggunakan peralatan instrumen itu ya pasti ada digunakan seperti itu di Pertamina ya, ada namanya untuk mengukur kadar air dalam oli. Itu tidak menggunakan ini, apa istilahnya, metode pemanasan, karena olinya menguap semua. Dia itu pakai ada sebuah alat namanya LECO, itu
kecil, tapi dia kecilnya dia masukkan sampelnya, digoyang beberapa saat, kemudian didiamkan. Nah, nanti terbaca di situ berapa kadar airnya. Itu untuk waktu saya kemarin magangnya dulu waktu mahasiswa di PLN, di situ ada alatnya itu. Tapi khusus yang seperti oli dan seterusnya mudah menguap. Tapi kalau yang lain-lainnya itu dia menggunakan metode oven. Tapi kalau kalian mau mengukur kadar air, sesuaikan dengan standarnya ya, karena standar itu berbeda-beda metodenya. SNI, ASTM, dan yang lain-lain. Jadi kalau kalian ingin menguji sesuatu, ya sesuaikan dengan standar. Misalkan saya menguji kadar ini, tapi nanti kita praktekkan itu ya, penentuan kadar air atau jumlah air yang terdapat dalam saat itu. Dan air itu kan ada yang terikat secara fisika, ada yang terikat secara kimia ya, seperti itu. Itu yang diukur yang mana dulu, apakah secara fisika, kimia, ataukah dua-duanya, seperti itu. Metodenya tadi bermacam-macam ya. Instrumen ada. Instrumen kan selain dua tadi, gravimetri, volumetri ada itu. Ya, seperti bagaimana Vika? Jelas Pak. Ya. Baik, bla bla bla. Cut dulu. Baik, kita sudah masuk di sesi terakhir pembelajaran kita, bagian penutup. Yang pertama itu adalah refleksi. Jadi Bapak ingin mengetahui dari penjelasan tadi apa yang telah kalian peroleh atau pemahaman apa yang telah kalian dapatkan dari materi yang dijelaskan ya. Coba Rani, apa yang telah didapatkan? Di dalam materi yang tadi itu ada metode analisisnya, itu ada dua. Yang pertama analisis kuantitatif, itu untuk mengetahui jenisnya. Yang kedua analisis kuantitatif untuk mengetahui jumlah komponen dalam sampel. Ya, seperti itu ya. Jadi semoga kalian bisa mendapatkan pemahaman yang baik tentang kimia ruang lingkup dan metode dalam kimia analisa kualitatif maupun kuantitatif ya. Nah, selanjutnya rencana tindak lanjut kita. Jadi nanti tugasnya ini ya, kalian cari sebuah kemasan makanan, kemudian lihat bagaimana analisis kuantitatifnya. Kuantitatif itu adalah jumlah komponen dalam sampel. Tadi seperti biskuit. Apa-apa saja yang ada, misalkan karbohidratnya berapa, lemaknya berapa, proteinnya berapa, mineral-mineralnya berapa. Nanti cari ya. Kemudian kemasan itu kalian tulis, kemudian kalian buat komentar bahwa ini adalah kimia analisa begini-begini dan seperti ini. Ya, oke? Siap Pak. Oke, seperti itu ya. Dan semoga perkuliahan kita ini bisa membawa manfaat dan menambah pengetahuan dan tentunya bekal skill kalian ke depannya, sehingga kalian bisa membawa kebaikan baik bagi sendiri, keluarga, maupun bangsa dan negara. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan selama proses perkuliahan ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya dengan keadaan semangat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Pak. Oke.